Sudah ketahuan kelemahan Barcelona selama 10 tahun terakhir. Real Madrid akan jual 11 pemain ini untuk membaharui tim. David Beckham menggagalkan transfer pemain Real Madrid ke Manchester United. Halo, salam jumpa kembali dengan channel gilabola.com. Segera saja kita mulai update berita paling penting. 3 pemain pertama Pangeran Salman. Deal bisnis yang melihat Newcastle United diambil alih oleh Pangeran Mohammed bin Salman dari Arab Saudi hanya tinggal hitungan hari saja. Salah satu calon terkuat pelatih yang akan didatangkan adalah mantan manajer Tottenham Hotspur Mauricio Pochettino. Para pendukung Newcastle United sudah mendaftarkan 3 nama pemain yang diketahui menjadi incaran pelatih asal Argentina itu pada masa lalu. Satu dari 3 pemain itu adalah Donny van de Beek asal Belanda. Pemain 23 tahun itu merupakan bagian tak terpisahkan dari skuad Ajax Amsterdam yang berhasil menembus semifinal Liga Champions musim lalu dan ikut menyumbangkan 17 gol dalam 57 pertandingan. Tambahan 10 gol yang dilesakan oleh Donny van de Beek telah menyebabkan para pemandu bakat dari Real Madrid dan Manchester United memasang kacamata mereka dan mengamati lebih dekat lagi. Pochettino sudah pernah dikaitkan dengan kedatangan bek asal Belanda ini musim lalu sebelum dia ngomel-ngomel soal kebijakan transfer Tottenham. Pemain lain yang diincar oleh Pochettino adalah bintang Venezuela Salomon Rondon yang juga pernah merumput di lapangan Saint James Park dalam statusnya sebagai pemain pinjaman dari West Bromwich Albion sebelum ia memutuskan untuk reuni dengan Rafa Benitez di klub Liga Super China Dalian Jifang. Satu nama terakhir adalah Alfredo Morelos, bintang Kolombia yang kini merumput di Rangers. Chelsea mengincar bek Lille. Memiliki catatan memalukan kebobolan 39 gol musim ini di sepak bola Liga Inggris, menyebabkan Chelsea mengeraskan hati dan berniat merebut bek Brasil berusia 22 tahun ini dari depan hidung Everton. Gabriel dos Santos Magalhaes sebenarnya sudah hampir mendarat di Goodison Park. Klub Liga Prancis, Lille dan Everton sudah sepakat soal jual beli pemain senilai 370 miliar ini, tapi Carlo Ancelotti selaku manajer The Toffees masih pikir-pikir melihat perkembangan sepak bola musim ini di Liga Inggris. Situasi inilah yang hendak dimanfaatkan oleh Chelsea. Catatan yang dimiliki oleh Chelsea musim ini tidak menyenangkan untuk dilihat. Mereka merupakan satu dari 3 tim Liga Inggris di urutan 10 besar yang kebobolan 39 gol. 2 lainnya adalah Tottenham Hotspur pada ranking 8 dengan 40 gol kemasukan dan juga Burnley pada urutan 10 klasemen dengan 40 gol kebobolan. Liga Inggris berjanji menyelesaikan musim pada 30 Juli. Liga Inggris menyerahkan nyawanya ke UEFA setelah menandatangani sebuah perjanjian mematikan yang bisa menyebabkan mereka terjerumus ke dalam masalah hukum. Seperti dilansir oleh koran The Sun, para petinggi Liga Inggris menaikkan sebuah perjanjian dengan otoritas sepak bola Eropa UEFA dengan komitmen untuk menyelesaikan musim ini paling lambat pada 31 Juli. Maksudnya adalah agar UEFA memiliki keleluasaan pada bulan Agustus untuk menyelesaikan kompetisi Liga Champions dan Liga Eropa. Masalahnya adalah siapa yang bisa menjamin bahwa sepak bola bisa dimulai pada pertengahan bulan Juni agar bisa menyelesaikan 92 pertandingan yang tertunda pada 31 Juli. Di tengah situasi mendung yang membayangi tanah Inggris dan Eropa saat ini. Dalam perjanjian itu, petinggi Liga Inggris disebutkan memberi komitmen mereka untuk menyelesaikan semua pertandingan yang ditunda sejak awal Maret lalu dan diselesaikan paling lambat pada 31 Juli. Dengan asumsi satu tim bertanding setiap 3 hari sekali, butuh 1 bulan penuh untuk menyelesaikan 92 laga. Itu berarti sekitar pertengahan Juni para pemain sudah kembali ke lapangan latihan. UEFA mau gunakan sistem koefisien. UEFA berencana menggunakan sistem koefisien atau ranking klub di mata otoritas sepak bola Eropa itu guna menetapkan siapa saja yang lolos dan siapa yang gagal lolos ke Liga Champions musim depan. Hal ini diterapkan jika Liga Inggris gagal mengakhiri musim secara sepantasnya. Awan gelap di Eropa telah menyebabkan ketidakpastian besar apakah berbagai kompetisi sepak bola dapat diselesaikan tahun ini. Otoritas sepak bola Eropa itu masih mempertahankan sikap menantang pembatalan musim domestik seperti yang dilakukan Liga Belgia dan mungkin juga akan ditempuh oleh Liga Belanda. Tapi sikap UEFA tampaknya telah melunak. Laporan itu menjelaskan sebuah senario tengah dipikirkan oleh UEFA bahwa bisa saja jatah 4 tim untuk Liga Champions musim depan diputuskan berdasarkan nilai koefisien klub.
Jika itu dilakukan, maka Arsenal yang saat ini duduk di posisi ke-9 akan lolos ke Liga Champions musim depan. 4 tim yang akan lolos berdasarkan nilai ranking klub di UEFA adalah Manchester City, Liverpool, Manchester United, dan Arsenal. Tottenham berada di atas Chelsea tapi sama-sama tidak lolos. Tentu saja hal ini akan membuat Chelsea marah besar dan tim yang duduk di urutan keempat klasemen itu tengah menyiapkan pengacara untuk menggugat UEFA jika skenario ini dijalankan. Rahasia Jurgen Klopp tidak dipecat pada tahun pertamanya di Liverpool. Jurgen Klopp mendarat di Stadion Anfield pada tahun 2015 pada tanggal 8 Oktober menerima tawaran melatih The Reds yang saat itu baru saja ditinggal pergi oleh Brendan Rodgers. Dan pada sebuah wawancara jarak jauh dengan Sky Sports kemarin, Klopp mengakui bahwa dia takut sekali dipecat pada tahun pertamanya di Liverpool. Beruntung pelatih Liverpool itu memiliki sebuah mantra sakti. Klopp mengaku memohon kepada pemilik klub sedikit waktu saja untuk bisa membalikan mereka yang ragu menjadi pembela klub dan bahwa segala sesuatunya tidak bisa diubah hanya dalam satu malam saja. Selain ia menjanjikan trofi dalam waktu 4 tahun sejak kedatangannya. Klopp mengambil alih Liverpool dari tangan Rodgers pada tengah musim setelah 8 pertandingan memasuki musim 2015-2016 dengan Liverpool duduk pada posisi ke-8 di klasemen Liga Inggris. Ada tanda-tanda positif menyertai kedatangan Klopp dengan kemenangan tandang di Manchester City dan Chelsea. Tapi kekalahan oleh Crystal Palace di kandang dan hasil imbang melawan West Brom merusak 2 kemenangan itu. Dari sumber lain kita tahu bahwa sebenarnya bukan mantra sakti pelatih Liverpool yang menyelamatkannya. John W. Henry selaku salah satu figur pemilik Liverpool menggunakan perhitungan matematis. Siapa pelatih yang mencatatkan persentase kemenangan terbesar saat menjatuhkan pilihan atas Jurgen Klopp dan menawarinya posisi pelatih kepala di Anfield. Metode matematika yang sama juga digunakan oleh Henry saat membawa klub baseball Boston Red Sox di Amerika meraih 3 kali juara World Series. Barcelona tidak pernah kalah 100 hari ini. Barcelona tidak pernah kalah di kandangnya sendiri di Camp Nou selama 100 hari di bawah asuhan pelatih Quique Setién. Dan Lionel Messi tetap memimpin dalam perolehan gol maupun assist di Liga Spanyol. Setelah Quique Setién menggantikan Ernesto Valverde, Barcelona tidak pernah kalah dalam 6 pertandingan di kandang sendiri. Dan seperti yang sudah diduga sebelumnya, Messi tetap muncul sebagai pemimpin dalam catatan pertandingan Blaugrana dengan koleksi 8 gol dan 7 assist. Hasil Barcelona di bawah asuhan pelatih Quique Setién memang melebihi apa yang diharapkan, tapi tidak ada yang luar biasa. Barca mencatatkan rata-rata 2,6 gol per pertandingan dan telah kebobolan 0,3 gol di Camp Nou. Namun tim asuhan Setién itu menunjukkan wajah yang sangat berbeda ketika mereka menjadi tim tamu. Hanya meraih 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 3 kekalahan. Selain itu, Barca tersingkir di ajang Copa del Rey setelah dikalahkan Athletic Bilbao 0-1 pada partai perempat final. Sejak musim 2014-2015 bersama Luis Enrique, Barcelona telah memenangkan setidaknya 2 gelar per musim. Catatannya berturut-turut adalah 3 gelar, 4, 2, 2, dan 2 gelar. Blaugrana sempat terpuruk saat mereka diasuh oleh Tata Martino pada musim 2013-2014, hanya mengantongi 1 gelar saja, yaitu Piala Super Spanyol. Sebelum kita bahas kelemahan Barcelona selama 1 dekade terakhir dan rencana siaran Premier League secara gratis, serta transfer keluar 11 pemain Real Madrid, klik dulu subscribe, share, dan tendang loncengnya. Liga Inggris gratis. Kita suka semua yang gratis-gratis, termasuk jika tayangan Liga Inggris dibuka untuk semua tanpa melalui TV berbayar. Hal ini tengah dibicarakan antara otoritas Premier League dan Menteri Kebudayaan Olahraga Inggris Oliver Dowden. Selama ini Liga Inggris hanya bisa disaksikan di negeri itu melalui tayangan TV berbayar, Sky Sports, dan BT Sport. Jika disetujui, maka semua tayangan tersisa Liga Inggris sebanyak 92 pertandingan disiarkan sepenuhnya melalui BBC dan ITV. Hal ini dilakukan guna mencegah kerumunan massa. Tidak semua orang bisa bayar Sky Sports atau BT Sports sehingga mereka akan berkumpul di rumah teman-teman yang langganan 2 siaran itu. Bisa tertular deh semuanya. Jadi niat ini sangat baik untuk mencegah kerumunan dan agar semua orang tidak sumpek bisa terhibur di rumah sendiri. Mungkin kita perlu mengusulkan agar Liga Inggris juga gratis di Indonesia. David Beckham gagalkan transfer Real Madrid.
David Beckham adalah legenda Manchester United, tapi bisnis adalah bisnis dan targetnya saat ini adalah menggagalkan transfer seorang pemain Real Madrid ke Old Trafford. Manchester United tengah mengincar satu pemain Real Madrid yang dibiarkan menganggur oleh Zinedine Zidane, James Rodriguez. 2 musim masa pinjamannya di Bayern Munchen sebenarnya sebuah kisah sukses, tapi entah mengapa raksasa Bavaria itu enggal membuatnya permanen, mungkin karena harga jualnya terlalu mahal. Rencana kembali James ke Santiago Bernabeu diragukan akibat sikap Zidane yang enggan memasukkan pemain Kolombia itu dalam rencana permainannya. Ole Gunnar Solskjaer berencana merekrut James Rodriguez sebagai bala bantuan untuk lini depan Manchester United. Tapi kini legenda setan merah David Beckham sudah keluar dengan rencana transfernya sendiri untuk memperkuat klub Inter Miami miliknya di Amerika Serikat. Mantan pemain Los Blancos itu sudah mengontak Presiden Florentino Perez untuk membicarakan kemungkinan transfer James Rodriguez ke Major League Soccer. Jika James memilih pindah ke Inter Miami, maka itu berarti hanya dalam waktu 1 minggu saja, The Red Devils sudah kehilangan 2 target transfernya. Sebelum ini, Setan Merah mencanangkan tekad untuk merebut Jadon Sancho dari Borussia Dortmund, namun pemain muda Inggris itu mungkin lebih memilih bertahan di Westfalenstadion setelah BVB menawarinya kontrak baru dengan kenaikan gaji signifikan. Gaji naik plus peran di skuad utama, apalagi guna mencari klub lain. Kelemahan Barcelona selama 1 dekade ketahuan. Barcelona tidak tahu cara mencetak gol lewat sundulan kepala. Itulah yang menjadi kesimpulan utama setelah mempelajari gol-gol selama 1 dekade terakhir Liga Spanyol. Barcelona menjadi tim pencetak gol terbanyak selama 10 tahun terakhir dengan koleksi 1014 gol. Torehan ini berhasil mengalahkan Real Madrid yang hanya mencetak 970 gol. Namun Barcelona ternyata hanya bisa mencatatkan 84 gol sundulan kepala dari para pemainnya. Itu berarti hanya 8,3% dari keseluruhan gol mereka dalam 1 dekade terakhir. Sehingga Barca menjadi tim dengan persentase terendah, kalah dari Cordoba, Villarreal, Sporting Gijón, Las Palmas, Espanyol atau Levante. Sedangkan Madrid berhasil membukukan 162 gol header atau 16,7%, 2 kali lipat dari koleksi gol sundulan Barca. Real Madrid dan Athletic Bilbao menjadi 2 tim yang berhasil membukukan gol sundulan kepala terbanyak, di mana masing-masing klub mencatatkan 162 gol dan 114 gol. Pada kedua klub itu, Cristiano Ronaldo dan Aritz Aduriz menjadi 2 pemain yang paling efektif. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari peran Pep Guardiola yang menekankan penguasaan bola, dominasi bola. Sudah jelas bukan lewat sundulan kepala karena potensi melesetnya besar. Filosofi itu plus hilangnya spesialis tendangan sudut menyebabkan Barca tidak lagi mengandalkan bola-bola atas untuk mencetak gol. Real Madrid membuang 11 pemain. Real Madrid bertekad membangun kembali skuad mereka musim panas mendatang. 11 pemain pun dikabarkan akan dibuang oleh raksasa Spanyol tersebut. Daftar 11 pemain buangan itu kembali dipimpin oleh Gareth Bale. Sudah 7 musim terakhir dia bermain dengan jersey Los Blancos, namun kerap dibekat cedera dan bermain lamban yang akhirnya menandai waktunya di Madrid segera berakhir. Selain itu, James Rodriguez yang baru saja pulang dari Jerman dan Mariano Diaz. Sementara itu, 2 pemain muda, Brahim Diaz dan Alvaro Odriozola, juga mengalami masa-masa yang sulit di Madrid. Tidak satupun dari mereka memiliki keunggulan dan hal itulah yang memaksa Odriozola untuk berjalan keluar pada pertengahan musim ini sebagai pemain pinjaman di Bayern Munchen. 3 pemain berikutnya yang akan ditendang adalah pemain baru Real Madrid yakni Luka Jovic, Eder Militao, dan Alphonse Areola. 2 nama yang pertama dinilai gagal total dan sulit bagi Zidane untuk bertaruh atas kesinambungan karir keduanya. Striker asal Serbia Luka Jovic tidak disangsikan lagi adalah kekecewaan terbesar Los Blancos musim ini. Eder Militao, bek tengah asal Brasil itu baru membukukan 13 penampilan dalam laga resmi yang dijalani Real Madrid. Nama Eder Militao sudah identik dengan kekalahan bagi Los Blancos. Mereka selalu kalah setiap kali dia turun ke lapangan. 4 dari 6 pertandingan yang dibelanya tahun ini Madrid selalu kalah. Menjual Eder Militao mungkin akan bisa membuang sial. 3 pemain tersisa adalah Luka Modric, Marcelo, dan Lucas Vazquez. Penampilan mentereng Fede Valverde telah menyebabkan Modric peraih Ballon d'Or 2018 harus kehilangan statusnya.
Apalagi dia akan berusia 35 tahun pada bulan September nanti. Sementara itu Marcelo akan berusia 32 tahun bulan depan. Dan dia sudah berulang kali menepi pada musim ini, posisinya digantikan oleh pemain asal Prancis Ferland Mendy. Demikian juga dengan Lucas Vazquez. Sekian berita pada hari ini, terima kasih sudah nonton. Klik subscribe, share, dan tendang loncengnya agar kamu bisa mendapatkan video-video gilabola.com berikutnya.